Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan bekal utama yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini. Dengan takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita di dunia dan utamanya lagi urusan kita di akhirat. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Takwa yang berarti mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sedapat yang kita lakukan, semaksimal yang dapat kita lakukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya tentang takwa dan beliau berkata, Taqwa at-taqwa al-khawfu bil-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmir rahil. Taqwa itu adalah takut kepada Allah, lalu mengerjakan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT, lalu ridha dan rela dengan pemberian dan rezeki yang sedikit, lalu senantiasa siap untuk menyongsong datangnya hari kematian. Itulah yang disebut dengan takwa. Lain lagi dengan Umar bin Khattab ketika ditanya tentang takwa, maka Umar menggambarkannya, takwa itu bagaikan seseorang yang berjalan di sebuah kebun yang penuh dengan duri, berjalan dengan telanjang kaki. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang berjalan di sebuah kebun yang penuh dengan duri, dengan telanjang kaki? Maka setiap kali dia akan menapakkan kakinya, dia memastikan posisi kakinya berada di tanah yang tidak ada durinya. Berhati-hati. Hal ini diabadikan oleh seorang penyair dalam bait-bait syairnya. Da'idh dhunuba kabiraha wa saghiraha dhakat tuqa. Wa kun kamashin fawqa ardi asy-syaukati yahdharu ma yara wa la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa baik yang besar maupun yang kecil, itulah hakikat daripada ketakwaan. Dan hendaklah engkau dalam kehidupan ini bagaikan orang yang berjalan di sebuah tanah yang penuh dengan duri, sehingga berhati-hati ketika akan menapakkan kaki. Janganlah engkau sekali-kali meremehkan dosa kecil, karena gunung-gunung yang besar itu merupakan tumpukan kerikil-kerikil kecil. Inilah hakikat takwa. Maka bertakwalah ma'asyiral muslimin dengan sebenar-benarnya.
yaitu meninggalkan seluruh larangan Allah dan mengerjakan seluruh perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat merupakan rukun Islam yang kedua dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan salat memanggil Rasulnya langsung ke Sidratul Muntaha untuk menyampaikan kewajiban salat ini. Sehingga salat ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendapatkan perhatian penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat serius mengajarkan salat ini kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau mencontohkan salat tersebut tahap demi tahap. Dan beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah mengajarkan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Bagaimana salat harus tuma'nina, bagaimana salat harus khusyuk. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW terus mengingatkan tentang salat ini. Bahkan sampai di akhir hayat beliau. Di mana wasiat beliau yang terakhir adalah as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Begitu juga Umar bin Khattab di akhir hayatnya pun mewanti-wanti tentang salat ini. Kata Umar bin Khattab, la hadda fil islami liman tarakas salat. Tidak ada bagian bagi seseorang yang meninggalkan salat di dalam Islam ini. Begitu juga Abu Ubaidah ibnul Jarrah ketika wafat pada saat wabah ta'un amwas, beliau mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah. Mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwasanya salat ini adalah hal yang biasa, tidak layak untuk dijadikan sebagai wasiat. Tetapi salat ini adalah bekal kita, modal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan dari amal-amal yang kita lakukan ini, yang pertama adalah salat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salah." Hal pertama yang akan ditanyakan dari amal perbuatan seorang hamba kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya itu baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun kalau salatnya rusak, maka sungguh dia telah rugi dan kecewa. Maka salat ini harus menjadi perhatian kita. Kita diwajibkan melakukan salat 5 kali sehari. Namun tidak sedikit di antara kita yang tidak mempelajari salat ini dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan dari kita mempelajari salat ini ketika di usia anak-anak. Apakah itu diajarkan orang tuanya ataukah diajarkan di tempat mengaji di masjid dengan ditalkin bacaannya, sehingga tidak sedikit yang salah dengar mengucapkannya salah. Kemudian ketika dewasa, di mana salat itu sudah mulai dicatat dan dihitung. Ketika seseorang mencapai usia taklif, dicatat perbuatan baiknya maupun perbuatan buruknya. Dia tidak mengupdate pengetahuannya tentang salat. Apakah dia sudah membaca doa ul istiftah dengan benar? Apakah dia ketika ruku yang dia baca itu sudah benar? Apakah ketika sujud juga demikian? Lalu duduk di antara dua sujud. Kemudian ketika tasyahud. Saya sangat terkejut ketika mewawancarai calon-calon guru di sebuah sekolah Islam. Guru-guru materi pelajaran umum, rata-rata salatnya tidak benar. Ditanya doa iftitah, ngaco bacanya. Tasyahud pun demikian.
Ini hal yang sangat memprihatinkan jamaah sekalian. Padahal sholat ini bekal kita. Tidak dipelajari, tidak ada usaha untuk mencari tahu apakah sholat yang saya kerjakan selama ini sudah benar. Apakah rukun-rukunnya sudah dikerjakan? Dan apakah dia tahu jika rukun itu ditinggalkan maka sholatnya pasti batal, tidak sah. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Begitu juga wajib-wajibnya. Jika ditinggalkan sengaja, maka sholatnya batal. Jika tidak disengaja, maka dia harus sujud sahwi. Ini semuanya harus dipelajari. Tetapi banyak sekali yang tidak paham. Padahal sholat ini bekal yang akan mengantarkan kita sampai ke akhirat nanti. Coba bandingkan seseorang yang mempelajari kedokteran. Seorang yang berprofesi sebagai dokter rela kuliah selama 6 tahun mempelajari detail daripada apa? Daripada pengobatan. Daripada penyakit dan cara mengobatinya. Dengan serius dan sungguh-sungguh. Sampai mendapat gelar doktor. Kadang mungkin dia melanjutkan studi. Di bidang kimia, di bidang fisika, di bidang-bidang lainnya. Sampai mendapatkan gelar profesor. Tetapi sholatnya nol besar. Tidak tahu cara sholat. Makanya Rasulullah SAW satu kali sedang duduk di dalam masjid. Bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba seseorang datang masuk ke dalam masjid. Kemudian sholat. Setelah sholat, datang kepada Nabi SAW. Kemudian menyalami beliau, lalu beliau pun menjawab salamnya. Maka beliau mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu sholat lagi. Sesungguhnya kamu tadi belum sholat. Maksudnya sholat yang kamu lakukan itu bukan sholat itu. Maka dia pun apa? Sholat lagi. Sebagaimana sholat yang pertama tadi. Lalu mendatangi setelah salam, mendatangi Nabi lagi. Kemudian menyalami beliau dan beliau menjawab. Kemudian beliau mengucapkan lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Maka ketika 3 kali, laki-laki tersebut merasa dia tidak bisa lagi sholat yang diinginkan Rasulullah seperti apa. Dia tidak tahu. Maka dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairaha fa'allimni. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik lagi dari itu. Maka ajari aku. Maka kata Rasulullah SAW, jika kamu akan sholat, maka bertakbirlah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, yaitu misalkan yang paling mudah adalah surat Al-Fatihah. Nanti itu dirinci dalam masalah rukun-rukun sholat. Kemudian rukuklah sampai engkau benar-benar tuma'nina. Tuma'nina itu maksudnya diam sejenak sampai posisi rukuknya itu sempurna. Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai engkau benar-benar tegak. Bukan kemudian bangun dari rukuk baru setengah kemudian langsung sujud. Kemudian sujudlah sampai kamu benar-benar tuma'nina di dalam sujud. Lalu duduklah. Sampai engkau benar-benar duduk dengan tumak-nina. Kemudian sujudlah. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, lakukan itu dalam seluruh sholatmu. Jadi tumak-nina. Sementara sekarang jamaah sekalian, ada orang yang bangga bisa sholat tarawih 21 rakaat dalam 8 menit. Dan mengatakan hanya orang-orang hebat yang bisa melakukan itu. Padahal sholatnya tidak sah. Karena dia meninggalkan salah satu rukun yaitu tuma'nina. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna rajula la yusalli 60 sanatan ma yuqbal lahu salatun. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun lamanya. Tetapi tidak satu pun sholat yang diterima oleh Allah SWT. Apa sebabnya? Kata Nabi, la'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujud. Boleh jadi dia menyempurnakan rukuknya, tapi tidak menyempurnakan sujudnya.
Au yutimma sujuda wa la yutimma ruku'. Atau menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Karena itu jamaah sekalian, salat ini adalah hal yang penting yang akan ditagih dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melakukan salat ini dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka masing-masing dari kita bertanya kepada dirinya, apakah sholat yang saya lakukan selama ini sudah benar? Masing-masing dari kita perlu mengoreksi lagi. Bacaan doa iftitahnya, bacaan tasyahudnya, bacaan rukuk, sujud dan seterusnya. Perlu diupdate kembali apakah sudah benar. Sehingga jangan sampai sholat yang kita lakukan ini hanya sebagai penggugur kewajiban tapi tidak berbuah pahala. Catatannya nol besar. Sehingga kita hanya sekedar seakan-akan menggerakkan tubuh kita saja. Layaknya orang yang sedang senam. Ya, tentu kita berharap dari sholat yang kita lakukan 5 kali sehari. Begitu juga sholat nawafil, sholat sunnah yang kita lakukan, kita berharap berbuah pahala. Ya. Karena itu jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Rasulullah tidak memerintahkan kita semuanya menjadi ulama, menjadi da'i. Yang mendalami agama Islam sampai sedetil-detilnya, tidak. Tetapi amalan-amalan yang merupakan kewajiban yang harus kita lakukan, kita harus mempelajarinya sedetil mungkin. Apa itu? Sholat. Diwajibkan 5 kali sehari. Kita harus tahu rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, hal-hal yang dapat membatalkannya, dan seterusnya. Begitu juga puasa. Kita harus mempelajarinya. Karena puasa itu diwajibkan oleh Allah SWT kepada kita di bulan Ramadan. Begitu juga bagi yang sudah mampu dan akan melakukan ibadah haji. Maka dia harus mempelajari manasik haji. Begitu juga orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah SWT. Dia harus mempelajari fikih zakat. Agar jangan sampai dia salah di dalam membayar zakatnya. Maka hal-hal yang diwajibkan ini harus kita pelajari, hukumnya adalah wajib. Salah satunya adalah salat. Maka perhatikanlah jamaah sekalian, koreksi kembali salat kita. Apakah sudah sesuai salat yang kita lakukan ini? Ataukah masih ada kekurangan di sana sini? Sehingga Allah SWT jika kita memperbaiki salat kita, di waktu-waktu yang akan datang, semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita atas kelalaian kita pada salat-salat kita yang telah lalu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Bertakwalah kepada Allah SWT, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sekalian,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, Inna min khairi ayyamikum yawmul jumu'ah. Fa'akthiru fihi minas salati alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Atau kama qala, sesungguhnya di antara hari kalian yang baik adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat itu. Sesungguhnya salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Dan Nabi SAW ditanya oleh sahabat-sahabatnya, Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, Kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita boleh mengucapkan lafaz-lafaz salawat lainnya yang diriwayatkan secara sahih, tidak bersalawat kepada Nabi dengan salawat-salawat yang diada-adakan, yang tidak pernah diajarkan, yang dibumbu-bumbui di sana sininya, sehingga tidak sedikit dari salawat-salawat tersebut bahkan di dalamnya mengandung hal-hal yang berbau syirik, menyanjung Nabi SAW secara berlebihan. Dan jangan lupa jamaah sekalian, di hari ini ada waktu yang mustajab, yaitu setelah salat asar dan menjelang salat maghrib. Maka manfaatkanlah kesempatan yang mulia itu untuk memohon kepada Allah, memanjatkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil khulafa'il arba'ah. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa an baqi sahabati wa tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفوفهم اللهم دمر أعداءهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق صفوفهم اللهم ارحم عبادك المستضعفين اللهم ارحم عبادك المستضعفين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا من على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ربها ومولاها اللهم اجعل بلدنا هذا رخيا اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا رخيا رخيصا مدفوعا عنه الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة